Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya kami semua bisa berkumpul dalam media pembelajaran online hari ini dalam mata kuliah penyusunan skala psikologi. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Cahyani Widyastuti SPSI MPSI. Di sini kami akan mempresentasikan hasil adaptasi alat ukur dengan judul Music Addiction Scale. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yunita Zulfa Fauzia sebagai moderator bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Fadilah. Boleh di next, Amel? Di sini yang pertama ada kajian pustaka. Silverman dan rekannya tahun 2020 melakukan studi tentang kerusakan akibat musik. Mendefinisikannya sebagai konstruksi multifaset dan maladaptif yang ditimbulkan oleh musik di mana seseorang mengalami penurunan kesehatan atau kesejahteraan. Lalu menurut Ahrens, Smuziger et al. Tahun 2012, mekanisme keterlibatan dengan musik telah mengumpulkan perhatian dari para peneliti menyusul meningkatnya laporan kecanduan, seperti ketergantungan pada musik, misalnya latihan musik yang berlebihan dan mendengarkan musik yang keras. Menurut Paul Carton dan Danforth, tahun 2007, dimensi kekambuhan, penarikan diri, konflik, dan masalah dikategorikan sebagai kriteria inti kecanduan. Sedangkan dimensi arti penting, toleransi, dan modifikasi suasana hati dikategorikan sebagai kriteria inti keterlibatan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amel. Silahkan kepada Amel. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada proses adaptasi yang dilakukan. Yang pertama ada alasan melakukan adaptasi. Jadi kayak kenapa sih kita melakukan adaptasi di music addiction scale ini? Salah satu faktor yang mendorong seseorang kecanduan terhadap musik adalah ketergantungan pada musik seperti mendengarkan musik secara berlebihan. Selain itu, karena kami berdua pun sama-sama suka mendengarkan musik juga itu. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui seberapa banyak subjek yang memiliki kecanduan terhadap musik. Selanjutnya di sini ada sampel penelitian. Sampel penelitian yang kami gunakan atau kriterianya yaitu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan dan berusia di antara kisaran 18 sampai 45 tahun serta senang mendengarkan musik. Selanjutnya ada proses adaptasinya. Bagaimana sih langkah-langkah adaptasi yang kami lakukan? Yang pertama, setelah kami melakukan mencari alat ukur yang akan kami adaptasi, kami meminta persetujuan dari dosen pengampu. Selanjutnya, setelah disetujui, kami melakukan translasi kepada dua ahli bahasa. Yang keduanya itu merupakan tenaga pengajar di sekolah maupun mendirikan les private bahasa Inggris. Oke, selanjutnya setelah translasi itu selesai dilakukan, kami melakukan sintesis untuk mencocokkan atau mengkira-kira item ini apakah sudah sesuai artinya atau bagaimana gitu. Selanjutnya, setelah sintesis kami selesai, kami memberikan sintesis tersebut kepada expert judgment untuk selanjutnya diberikan saran dan juga masukan agar item kami ini mudah dipahami oleh halayak banyak. Setelah expert judgment memberikan masukan, selanjutnya kami memperbaiki atau menambahkan apa saja yang menjadi masukan dan juga saran dari expert judgment. Setelah perbaikan ini selesai,
dan disetujui juga oleh dosen pengampu. Selanjutnya kami melakukan pengambilan data yang dilakukan secara online menggunakan Google Form. Nah, selanjutnya di sini ada blueprint dan sebaran item yang akan dijelaskan oleh Yunita. Baik, terima kasih Amel. Di sini ada blueprint dan sebaran item sebelum dilakukan pengambilan data. Di sini ada aspek-aspek dan item-item yang meliputi favorable. Untuk unfavorable-nya tidak ada. Dan di sini ada nomor-nomor sebaran itemnya telah tercantum. Baik, untuk selanjutnya perhitungan hasil selanjutnya, sebelum ke perhitungan, di sini ada tampilan skala. Yang pertama, untuk bagian pertama ini di sini ada pengantar dalam isi kuesioner kami. Lalu yang di bagian 2 ada persetujuan responden. Bagian ketiga ada data diri dari subjek yang mengisi kuesioner ini. Lalu bagian keempat ada pernyataan untuk cara mengisinya. Dan bagian kelima, di sini ada isi dari item-item yang akan diisi oleh responden. Oke, Selanjutnya untuk perhitungan Baik, selanjutnya di sini ada perhitungan hasil pengambilan data. Kami di sini menggunakan bantuan aplikasi IIBM SPSS Statistik 25. Didapatkan hasil uji reliabilitas dengan koefisien alfa sebesar 0,939 dari 22 item yang valid. Pada pengujian ini, kami melakukan 4 kali pengujian untuk menghilangkan item-item yang memiliki batas valid kurang dari yang kami tentukan, yaitu di 0,300. Di pengujian 1 sampai 3 ini, kami menggunakan batas validnya yaitu 0,300. Lalu pada pengujian keempat, kami melakukan atau memberikan batas validnya itu 0,250 karena pada salah satu aspek ada item yang ada aspek yang tidak akan memiliki item apabila si batas validnya ini tidak kami turunkan. Sehingga didapatkanlah hasilnya seperti yang tadi sudah saya paparkan, terdapat 22 item yang valid. Nah, di sini ada blueprint dan sebaran item setelah dilakukan analisis data. Jadi, seperti yang sudah saya katakan tadi, jika di pengujian keempat ini kami tidak menurunkan batas validnya, maka untuk aspek toleransi tidak akan memiliki item. Oleh karena itu, batas pengujiannya tadi diturunkan. Dan di sini terdapat beberapa item yang masih tersisa. Di aspek yang pertama ada 3 item, aspek kedua ada 1 item, aspek ketiga ada 4 item, aspek keempat ada 4 item juga, aspek kelima ada 3 item, aspek keenam 3 item juga, dan yang terakhir aspek ketujuh ada 4 item. Nah, selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini proses pengambilan data penelitian dimulai dari subjek yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pria dan wanita yang senang mendengarkan musik,
berusia 18-45 tahun. Lalu selanjutnya dilakukan adaptasi. Jadi awalnya tuh kita melakukan proses translasi alat ukur oleh dua ahli bahasa yang telah dijelaskan sebelumnya, lalu disintesiskan untuk selanjutnya diberikan kepada expert judgment yang kemudian akan kami perbaiki. Setelah diperbaiki, kami melakukan mulai seperti menyusun kuesioner untuk disebarkan kepada kriteria subjek yang telah disebutkan tadi. Dalam waktu 6 hari ini, dari mulai tanggal 3 sampai tanggal 9, didapatkan 118 responden penelitian. Lalu kemudian dilakukan tabulasi data dan coding pada nama peserta. Nama pesertanya itu dituliskan melalui urutan 1 sampai 118. Lalu jenis kelamin untuk angka 1 untuk wanita dan 2 pria. Pendidikan terakhir 1 untuk S1, 2 untuk SMA, 3 untuk SMP. Dan untuk pekerjaan 1 belum bekerja, pengangguran fresh graduate. Untuk 2 bekerja, buruh pabrik karyawan. Dan untuk 3 freelance. 4 mahasiswa atau mahasiswi. Yang kelima pelajar. Yang keenam pemusik. Yang ketujuh pengusaha. 8 polisi. 9 tata usaha. 10 travel agent. Yang 11 wira swasta. Dan 12 ibu rumah tangga atau RT, lalu yang terakhir 13 TLM atau teknologi laboratorium medik. Lalu selanjutnya validitas dan reliabilitas penelitian ini. Kami menghitung validitas dan reliabilitas menggunakan maaf, saya ulangi. Selanjutnya kami menghitung validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS sebanyak 3 kali pembersihan untuk nilai data yang di bawah 0,300 dan 1 kali pembersihan untuk nilai data di bawah 0,250. Didapatkan hasil reliabilitas yaitu 0,935 dengan kategori reliabilitas sangat tinggi dalam rentang 0,80 sampai 1,00. Dan validitas item berjumlah 22 item. Di sini kekurangan dan kendala dalam proses adaptasi alat ukur. Mungkin pada saat kami melakukan proses adaptasi ini, kendalanya mencari translator dan menyesuaikan jadwal dengan kedua translator karena berbeda gitu. Kita mencari di satu waktu yang sama. Untuk selanjutnya, kesimpulan akan dibahas oleh Amelia. Silakan kepada Amel. Baik, Yunita, terima kasih. Selanjutnya di sini kita berada pada tahap kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil pengujian reliabilitas Cronbach Alpha terhadap 118 responden. Responden tergolong sangat tinggi, yaitu 0,935. Didapatkan pula total item yang valid dengan batas corrected item total correlation yang terakhir yaitu 0,250 sebanyak 22 item. Presentasi dari kami, mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.